bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa agar mereka hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nrekan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coach. Nama saya Erna Yanterham. Saya Nur Hidayah. Dan saya atas nama Ansyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Nah, silakan duduk Pak. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan baik. Kalau Ibu? Alhamdulillah juga Pak. Hari ini Bapak akan melaksanakan coachingnya. Sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bapak sebelum melakukan proses coaching. Boleh ya? Boleh Bu. Nah, jadi nantinya pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coach, nanti saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, kalau boleh sih. Boleh dong Bu. Nah, jadi pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan misalnya itu kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di sini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan di dalam coaching nantinya ini? Ada Bu, misalnya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang Bapak kembangkan di sini ingin mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya. Nah, kira-kira Bapak indikator apa yang ingin Bapak capai dari coaching nantinya? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Bapak nanti capai ketika ketika coach mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialami coach tersebut ya. Iya Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching nanti selesai, kita kembali mengobrol ya. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Silakan duduk. Bagaimana kabar Bapak hari ini?
Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang untuk saya hari ini? Ada Bu. Saya perhatikan sepertinya Ibu agak berbeda hari ini ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa Bu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Pak Ansar bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu ya Bu? Sebenarnya saya mencari solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan masalah apa yang sedang Ibu hadapi. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Kenapa bisa Bu? Apa yang membuat Ibu mendapat kritikan dari kepala sekolah? Menurut saya Pak, sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius. Tidak serius? Tidak serius? Bagaimana maksudnya Ibu? Begini Pak, kepala sekolah mengkritik tentang proses belajar mengajar saya Pak. Proses belajar mengajar yang bagaimana Bu? Kalau boleh tahu, kenapa sampai dikritik sama kepala sekolah Bu? Beliau sepertinya agak kurang senang waktu saya mengajar. Saya tidak menggunakan buku paket Pak. Oh, jadi bagaimana tanggapan Ibu melihat respon kepala sekolah tersebut Bu? Sebenarnya saya jujur menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan sepertinya beliau merasa tersinggung Pak. Jadi masalahnya begitu ya Bu? Kalau begitu saya tanya dulu Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Bu? Seperti yang saya sudah ceritakan kepada Bapak, saya menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku referensi perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah menggunakan siswa yang untuk berinovasi dan tetap mengacu pada kurikulum Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul Pak. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal Pak. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Bu. Kalau saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Sekarang bagaimana perasaannya Bu setelah Ibu bercerita? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ibu kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada pengawas sekolah kita. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari Pak. Jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah mengingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada pengawas sekolah. Iya Pak, kira-kira
saya akan dipanggil dan ditegur pengawas sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika mendapatkan teguran dari pengawas sekolah, Ibu harus siap-siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berniat akan menemui ibu kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik buat saya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya akan terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Pak. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir dan takut salah langkah lagi Pak. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Dari rencana tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk hal ini dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks Pak. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain sehingga kita bisa sama-sama saling mengingatkan dan sama-sama saling berkolaborasi Pak. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali mengajar dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya mendengarkan curhatan saya. Saya sekarang sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk peserta didik kita di kemudian hari. Amin, amin. Sama-sama Bu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Semoga sehat dan bahagia selalu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Bagaimana Bapak? Apakah tadi proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Begini Pak, setelah melakukan observasi tadi, saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan kembali yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Bu. Apakah yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Bapak sudah menanyakan tujuan,
sudah melakukan identifikasi dan Bapak sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nantinya dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya mengamati juga Bapak sangat fokus pada kegiatan coaching yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi, Bu. Baik, Bapak sudah luar biasa sekali. Jadi Bapak ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Pak, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan mengobrol dengan saya, sharing dengan saya ya Pak. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Makasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coachingnya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang proses coaching. Boleh kan? Boleh Ibu. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach? Serta jawaban yang disampaikan oleh coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Boleh Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi coaching, antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi yang saya ingin kembangkan secara spesifik di sini yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya Bu? Nantinya setelah coaching ini saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki
untuk dapat menemukan solusi serta langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Selamat siang Pak Hasan. Siang Bu. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sedang baik Bu. Kalau Ibu ya? Alhamdulillah baik juga Pak. Semalam Bapak WA saya, katanya ada yang Bapak mau sampaikan pada hari ini. Apa ya? Iya Bu, begini, akhir-akhir ini saya melihat menurut saya semakin kesini kok kayak minat membaca atau kesadaran membacanya itu sangat terlihat Bu. Oh jadi minat membaca murid Bapak di sekolah itu masih rendah ya? Iya Bu, betul sekali. Kita punya waktu tidak lama ya Pak, sekitar 15-20 menit. Kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya itu Bu, murid di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pembelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan Bu. Nah, di perpustakaan pun mereka hanya bermain saja Bu. Oh ya, jadi intinya Bapak ingin meningkatkan minat membaca pada murid Bapak ya. Kira-kira menurut Bapak siswa sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu yang seperti bagaimana? Ya, murid senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading kelas atau sekolah dengan sendirinya lah tanpa paksaan gitu. Jadi menurut Bapak mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa ada paksaan ya. Nah kalau menurut Bapak hal yang Bapak sampaikan tadi itu level idealnya anak sudah berkembang minat untuk membaca ya sudah di skala 10 lah. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca murid di sekolah Bapak ini di skala berapa ya? Ya kalau berdasarkan pengamatan saya Bu, mungkin ada di skala 6 lah. Terus kira-kira Bapak ini nantinya minat membaca siswa Bapak ini di skala berapa? Ya cukuplah Bu, di level 8 menurut saya itu sementara cukup baik Bu. Jadi Bapak ingin minat membaca siswa bisa meningkat ke level 8 ya Pak. Kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana agar minat membaca murid bisa sampai di level tersebut? Nah itu yang selama ini sedang saya pikirkan, kira-kira hal-hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca murid. Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar murid dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online, dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya, dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik, atau yang akan dilakukan mengikuti workshop atau kepelatihan agar murid bisa
meningkatkan minat membaca mereka atau bekerjasama dengan perpustakaan daerah, Bu. Dari segala strategi yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira strategi mana dulu yang akan segera Bapak laksanakan? Saya akan membuat perpustakaan digital dulu, Bu, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan murid akan lebih tertarik dengan hal ini, Bu. Wah, strategi yang sudah Bapak rencanakan ini sangat menarik lah dan keren menurut saya. Karena ini sudah sesuai dengan perkembangan saat ini. Lalu kira-kira ini rencana Bapak akan laksanakan kapan? Insya Allah secepatnya, Bu. Mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini. Baik Pak, dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang Bapak libatkan begitu? Tentunya, Bu, yang dilibatkan adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengelola perpustakaan di sekolah saya. Dan kebetulan saya memiliki rekan sejawat yang ahli IT yang akan membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Wah, rencana yang Bapak sampaikan ini sepertinya sudah sangat matang ya Pak. Tinggal actionnya saja. Baik Pak, kita sudah berbincang cukup lama. Kira-kira Bapak mungkin punya kesibukan lain. Jadi kita akhiri saja perbincangan kita kali ini. Nah, sebelumnya Ibu, saya mau bertanya, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca murid, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana dan strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca murid. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak alami. Sekali, Bu. Baiklah, lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Ketika nanti Bapak sudah melaksanakan rencana Bapak itu, saya sebenarnya juga sudah penasaran dengan hasil yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak atas Ibu membantu saya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagaimana menurut Ibu? Apakah tadi pada saat proses coaching sudah berjalan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan lancar dan baik. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oh, jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi, tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Tadi saya mengamati juga dan melihat
Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coach hari ini? Jadi saya ingin mempelajari lebih lagi tentang alur Tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Baik Bu, wah luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih banyak sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama Ibu, terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Silakan duduk. Nah, hari ini bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh kan? Boleh Pak. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach serta jawaban yang disampaikan oleh coach? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Di sini kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu inti coach antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ada Pak, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya Bu? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Pak. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah kabar baik juga. Kemarin Ibu WA saya, katanya ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Iya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya tidak apa-apa Bu. Kira-kira
permasalahan apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu, sebenarnya masalah saya ini nggak terlalu berat sih. Di kelas saya ada seorang murid saya yang sudah kelas 4 tapi belum bisa membaca. Saya kadang merasa kesulitan untuk mengajar dia karena kan pelajaran di kelas 4 itu lumayan sulit ya Bu, sudah berat begitu karena siswa tersebut ini betul-betul belum bisa membaca. Oh, jadi intinya masih ada murid Ibu yang belum bisa membaca, padahal sudah kelas 4. Nah, kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai dari percakapan kita kali ini? Jadi setelah saya berbincang dengan Ibu hari ini, saya berharap bisa mendapatkan solusi atau ide-ide dari masalah saya atau bagaimana supaya saya bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan saya agar dapat saya selesaikan. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu ceritakan ini, Ibu ingin adanya perubahan dari murid Ibu sebelumnya yang tadi belum bisa membaca. Iya Bu, betul. Dari permasalahan Ibu, pernah tidak Ibu mencari tahu apa kira-kira faktor yang menyebabkan murid tersebut belum bisa membaca padahal sudah kelas 4? Iya sih Bu, ada beberapa faktor yang membuat murid saya tersebut belum bisa membaca. Di mana murid ini saya perhatikan dia selalu mencari perhatian begitu Ibu, selalu melamun, kemudian jarang belajar, jarang membaca, kemudian kurang fokus pada saat belajar. Tapi di dalam kelas itu dia selalu bermain begitu Ibu. Apakah kira-kira ada kebutuhan-kebutuhan yang hendak murid tersebut mau dipenuhi oleh Ibu? Iya sih Bu, setiap anak kan ingin dipenuhi kebutuhannya. Jadi saya lihat anak ini berusaha mengalihkan perhatian dari saya. Anak ini ingin selalu diperhatikan karena dari cerita teman yang lain yang pernah ajar anak ini, katanya anak ini anak broken home. Dia hanya tinggal sama neneknya yang notabene juga tidak bisa membaca sama sekali. Jadi anak ini jarang bahkan tidak pernah belajar kalau di rumah Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi intinya anak ini belum bisa membaca karena kurang fokus dan anak ini broken home. Nah, kira-kira upaya apa yang Ibu lakukan selama ini dengan melihat permasalahan murid Ibu tersebut? Jadi pada saat mengajar di kelas, saya harus memberikan perhatian khusus kepada anak ini dan berusaha mendekati anak ini agar mau terbuka dengan saya. Oh, jadi Ibu memberikan perhatian lebih ke anak ini ya. Ketika Ibu memberikan perhatian khusus, apakah ada murid yang lainnya merasa dengan keberatan atau seperti apa Bu? Kalau keberatan sih mungkin tidak ya Bu, karena saya lihat mereka sudah mengerti dengan kondisi teman mereka ini. Cuman saya merasa memberikan pelayanan yang tidak seimbang kepada murid saya di kelas begitu. Apakah pelayanan khusus yang Ibu berikan berpengaruh terhadap alokasi waktu pembelajaran yang Ibu berikan? Kadang iya sih, kadang tidak juga. Oh begitu. Bisakah Ibu cerita seperti apa? Misalnya ketika pembelajaran membaca teks yang begitu panjang, saya harus menghampiri siswa tersebut. Kemudian saya harus membacakan, menjelaskan kembali apa yang sudah dibaca. Kemudian pada saat kegiatan evaluasi, saya harus memandu secara khusus untuk menjawab pertanyaan soal yang apa istilahnya yang dibacakan tadi.
Nah, apakah ada upaya yang lain yang ibu lakukan selain perhatian lebih terhadap anak di dalam kelas ibu? Jadi di sini saya akan berusaha menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, dengan membimbing anak menggunakan metode Kalistum, membuat atau memberi media pembelajaran yang lebih menarik, dan selalu memberikan motivasi agar anak ini mau semangat belajar seperti temannya. Kemudian saya berusaha menjaga komunikasi dengan keluarganya, dan memberikan waktu yang lebih ke dia. Seumpama ketika pulang saya menyuruh siswa tersebut untuk ke rumah saya karena kebetulan rumahnya tidak jauh dari kontrakan saya, begitu Ibu. Wah, luar biasa sekali upaya yang ibu lakukan. Siapa saja kah yang ibu akan ajak bekerja sama dan apa pencapaian dari upaya yang akan ibu lakukan? Saya akan berusaha berkolaborasi terutamanya dengan rekan sejawat, keluarga dari anak tersebut, anak itu sendiri juga, dan dengan upaya yang saya sudah lakukan ini, harapan saya dari murid tersebut agar kedepannya dia bisa lebih lancar membaca seperti teman yang lainnya, serta mampu memahami apa yang mereka baca, tidak merasa minder lagi, utamanya memiliki percaya diri dan lebih fokus di dalam belajar, begitu. Hebat sekali ibu. Karena memang ini adalah tantangan kita sebagai guru. Jadi sangat diperlukan kolaborasi yang kuat, serta sebagai pendidik kita tidak pernah capek untuk memajukan murid kita. Nah, dari percakapan kita ini, apa komitmen ibu terhadap rencana yang akan ibu lakukan, dan adakah target ibu dengan murid ibu nantinya? Terkait dengan komitmen dan permasalahan yang saya ini, saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih kreatif, inovatif, serta mencari metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana metode pembelajaran saya berfokus kepada anak tersebut. Kemudian saya memiliki target kedepannya, dengan kondisi pembelajaran di kelas saya akan membaik, minat belajar bukan cuma anak tersebut akan meningkat, tapi saya khususkan ke murid ini, pastinya dia lebih bersemangat, insya Allah sudah mulai bisa membaca, begitu. Luar biasa sekali komitmen dan target ibu. Oke bu, insya Allah bulan depan kita ketemu lagi ya bu. Saya ingin melihat sampai di mana perkembangannya. Insya Allah Ibu. Saya tunggu ya bu. Ketika kita menghadapi masalah dalam kelas, kita tidak bisa bertindak sendiri, tapi mengkomunikasikan dengan kepala sekolah atau rekan sejawat dan semua stakeholder di sekolah. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan perbincangan santai kita ini? Alhamdulillah, merasa tenang, merasa senang. Di sisi lain adanya motivasi diri saya sendiri, karena saya sudah mendapatkan pencerahan, menemukan ide-ide dari masalah yang saya alami sekarang. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru-guru yang dapat menjadi teladan yang baik untuk mereka ke depan, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana ibu berhasil ya. Tetap semangat bu dan sukses selalu. Insya Allah Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Saya kira percakapan kita untuk hari ini cukup dulu. Jika kedepannya masih ada hal-hal yang menjanggal atau menghambat usaha saya nanti, saya akan kembali berkonsultasi dengan Ibu ya, jangan pernah bosan ya. Iya bu, sama-sama. Saya tunggu kabar baik dari ibu ya. Oke Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bu, bagaimana
apakah tadi pada proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator tercapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching hasilnya akan lebih baik lagi Pak. Baik Bu, wah luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama Pak.